Selamat pagi murid ibu kelas 3C. Apa kabar nak? Semua sehat-sehat kan? Mudah-mudahan kita sehat semua anakku ya. Rajin kita memakai masker dan rajin juga mencuci tangan supaya kita tetap sehat ya nak ya. Sebelum pelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita nakku berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ya, pembelajaran 2 anakku ya, pembelajaran 2. Anak ibu semua, kemarin kita sudah belajar yaitu pertukaran perkalian atau komutatif ya, atau komutatif. Pertukaran penjumlahan sudah kita ya. Jadi komutatif itu contohnya 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5 ya. A kali B sama dengan B kali A. Itu dia pertukaran perkalian anakku ya. Hasilnya sama. Kamu sudah mengerti bukan? Karena kamu semua anak yang bijak-bijak dari kelas 3C. Ibu yakin ya nak? Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 2, yaitu halaman 65 buku kita. Mari kita lihat dulu. Halaman 65 buku kita. Mari kita lihat apa yang dibicarakan mereka. Coba, apa yang dibicarakan mereka? Anak-anak lagi berkumpul di dalam kelas. Ada di depan satu orang ya. Yaitu yang dibicarakan mereka adalah tentang dongeng ya. Dongeng yang ada pada halaman 66 dan 67. Nah, kita teruskan lagi. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Lihat itu, halaman 65. Lagi belajar mereka. Semua mendengar dongeng yang dibacakan temannya atau Edo. Edo di depan membacakan. Lalu temannya mengapa anakku? Menyimak ya, atau mendengar. Bukan ribut ya. Mereka menyimak apa yang dibaca Edo. Nah, judul dongeng itu yang dibacakan si Edo, Kisah Semut dan Merpati, halaman 66 dan 67. Kisah Semut dan Merpati. Dan temannya menyimak semua dongeng yang dibacakan temannya itu, yang dibacakan Edo itu. Nah, merpati pada zaman dahulu bisa bertugas mengantarkan pesan ya. Bisa mengantarkan pesan pada zaman dahulu ya. Nah, dari dongeng yang kita baca itu ada pelajaran yang dapat kita tiru. Dari dongeng yang kita baca tadi halaman 66 dan 67 ada pelajaran yang dapat kita tiru ya. Nanti kita baca bersama anakku ya. Yaitu pelajaran apa yang kita tiru dari hewan merpati dengan semut itu rupanya? Yaitu saling menolong, saling membantu ya. Semut dan merpati itu saling menolong dan saling membantu. Itu perlu kita tiru anakku ya. Kalau kita sudah tatap muka nanti nak, bisa nanti kita ceritakan di depan kelas kita. Seperti gambar halaman 68 ya. Seperti gambar halaman 68, bisa nanti kita ceritakan isi dongeng itu. Dan teman kita mendengar. Dan kita giliran untuk menceritakan kembali ya. Kita harus menyayangi ya. Kita harus menyayangi teman. Dan juga kita harus menyayangi hewan peliharaan kita ya. Seperti halaman 69.
kita harus menyayangi hewan peliharaan kita. Seperti Beni memelihara ayam, ya. Halaman 69 nakku, Beni memelihara ayam. Ayah Beni memelihara burung beo, ya. Ayahnya memelihara burung beo. Mungkin di rumah kamu ada burung, ada hewan peliharaanmu kan nakku. Mereka sama-sama senang memelihara hewan. Ayah dan Beni juga senang, ya. Ia rajin memberi makan dan merawatnya, ya, dan merawatnya dengan baik. Ayahnya juga rajin, Beni juga rajin. Ayah Beni memelihara burung beo dan mengajarkan burung beo itu kata-kata yang lucu, ya, kata-kata yang lucu. Kalau burung beo apa yang kita bilang bisa ditirukan, anakku, ya. Nah, setiap orang, nakku, di dalam keluarga kita misalnya, setiap orang memiliki sifat masing-masing, ya, memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada misalnya sifat sama dan ada juga yang berbeda, ya, dan ada juga yang berbeda. Contohnya ayah misalnya bijaksana, teliti. Sifat ibu misalnya penyayang dan penolong. Sifat kamu misalnya, nakku, jujur dan sopan. Nah, itu sifat seseorang, ya, jujur dan sopan seperti kamu, ya. Dari cerita yang kita baca bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Dari cerita yang kita baca, anakku, ya. Ada orang sangat pandai menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang, ya. Ada orang bisa menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Itu disebut pantonim, ya. Pantonim. Itu namanya pantonim, ya, anakku, ya. Ada orang yang pintar menirukan itu. Nah, kalau kamu misalnya disuruh menirukan hewan peliharaanmu itu, kamu bisa, ya. Kamu bisa. Bisakah kamu menirukan gerak kelinci dan kata yang melompat? Atau pernahkah anak ibu menirukan gerakan kelinci dan kata yang melompat itu? Tentu pernah, bukan? Kalau kita misalnya bermain. Dapatkah kamu menirukannya? Tentu dapat. Kita tirukan dengan teman waktu bermain. Bisa kita tirukan itu. Misalnya gerakan kelinci, gerakan kodok misalnya, atau katak, bisa sama-sama melompat. Kalau burung terbang. Jadi kita melakukan lompat tali harus dengan kompak. Misalnya kalau melompat tali kita menirukan gerak kelinci, harus kita kompak dengan teman kita. Oke, nakku, sudah mengerti anak ibu? Tentu anak ibu semua kelas 3C sudah mengerti, karena anak ibu semua anak yang pintar. Sekarang ibu tanya, apa itu pantomim, sayang? Orang yang pandai menirukan gerakan orang atau ekspresi seseorang. Oke, nak? Itulah penjelasan ibu, anakku, ya. Tugasmu, dengarkan. Tugasmu halaman 40 LKS. Halaman 40 LKS nomor 345 bagian A, ya. Kemudian halaman 41 bagian B 1 sampai 5, ya. Halaman 41 bagian B 1 sampai 5. Oke, nak? Kerjakan dengan baik, anakku, ya. Tetap semangat. Terima kasih.